Alhamdulillah, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita akan melanjutkan pengajian Kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Pada kesempatan hari ini kita sampai ke pasal 19, yaitu alla yastangkifa ngan istifadati ma la ya'lamuhu mimman huwa dunahu mansoban au nasaban au sinnan. Jadi seorang pendidik hendaknya tidak meremehkan atau menghalangi untuk mencari informasi, mencari faedah ataupun mencari pengetahuan yang tidak dia ketahui dari mana, yaitu dari orang yang lebih rendah darinya dalam hal pangkat ataupun nasab ataupun usia. Ya, meskipun kita nggak tahu sesuatu, kita tidak boleh jaim. Kalau bahasa sekarang anak gaul yaitu jaim, jaga imet. Imet itu kan gambar. Sebetulnya kalau kenapa harus dijaga? Jaga imet itu berarti menjaga gambar. Padahal gambar itu nggak perlu dijaga. Kita kan selalu mempertahankan sesuatu yang tidak penting. Contoh, yaitu uang. Uang itu juga gambar. Dalam arti apa ya? Gambar itu ya nggak penting. Artinya tidak ada. Karena puncak pengetahuan tertinggi manusia yaitu adalah at-tasawur. Tasawur itu gambar, bayangan. Nah, orang yang tidak mengetahui sesuatu hendaknya dia mencari informasi. Ya, mentang-mentang sudah merasa, makanya di dalam hatinya timbul rasa takabur. Akhirnya apa? Enggan. Buat apa pengajian? Buat apa kajian? Akhirnya dalam hatinya, ini di dalam hatinya ya, bukan diucapkan secara lisan. Di dalam hatinya merasa aku kan lebih baik daripada dia. Ngapain mengikuti kajiannya gitu. Artinya justru orang yang mempunyai ilmu kok tambah dimurkai oleh Allah. Jadi dalam intinya ialah ketika kita tidak mengetahui sesuatu, maka kita hendaknya mencari informasi ataupun tidak menghalangi diri untuk membuka pintu wawasan kita dari orang yang mungkin lebih rendah dari kita dalam hal pangkat, terus nasab, keturunan ataupun usianya masih muda, ngapain nyeramain aku gitu ya. Tetapi seharusnya seorang pendidik yang mempunyai etika yang baik ialah harus harison alal ifadati. Ia harus gemar, artinya termotivasi untuk mengambil informasi dari siapapun, bahkan ya saya tekankan, bahkan dari anak didik. Ketika kita nggak tahu misalnya hal teknologi, kita tanya, jangan kok kita jaim kayak tadi. Karena alasannya karena ilmu hikmah itu adalah dholatul mukmin, yaitu sesuatu barang yang mungkin sudah hilang. Makanya harus kita cari semampu kita ya. Kalaupun tidak mampu ya kita bertanya kepada yang telah mendapatkan ilmu hikmah tersebut. Ada beberapa riwayat dari Sa'id bin Jubair, beliau berkata, la yazalu ar-rajulu 'aliman mata'allama ilma fa idza taraka ta'allum wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa bima indahu fa huwa ajhalu ma yakun. Ini menarik. Sa'id berkata, seseorang itu tidak akan dikatakan sebagai seorang yang berpengetahuan selama dia
belajar terus menerus, artinya nggak punya ilmu terbatas, akhirnya apa, berhenti ataupun puas dengan ilmunya tersebut, padahal ilmu tidak terbatas. Apabila dia meninggalkan belajar dan mengira, di sini mengira ya, mengira itu dia yang mengira bukan orang lain. Nah ini kan ya namanya subjektivitas, dan dia mengira bahwasanya dia telah apa ya, cukup ataupun telah mumpuni. Nah, maka orang tersebut menurut Said adalah orang yang paling bodoh, orang yang paling bodoh. Di dalam syair Arab mengatakan walaisal amatu lasu'ali wa innama tamamul amatu sukuti ala jahli. Nah, di sini bukan orang buta itu ialah bukan orang yang apa, lama mencari informasi, tetapi orang yang sangat buta itu adalah orang yang lama dia diam di dalam kebodohan. Wis goblok tapi menang. Nah, itu menurut syair Arab ialah hakikat orang yang buta sebenarnya. Kalau kita melacak ulama-ulama dahulu, itu mereka itu sangat antusias dalam mencari informasi atau pengetahuan yang dari para santrinya, min tulabatihim. Nah, ini unik ya, kita juga bisa meniru. Ya, kalau kita memang tidak tahu, ya katakan tidak tahu, jangan jaim. Mentang-mentang kita sudah apa ya, menjadi seorang pendidik, akhirnya apa, jaim, tidak tahu. Dan unik ya, ulama dahulu itu mereka mencari informasi atau pengetahuan yang tidak mereka ketahui dari santri-santrinya ataupun dari murid-muridnya. Kemudian dari riwayat tabi'in, itu dari riwayat tabi'in. Nah, sedangkan kalau kita mau melihat riwayat dari Rasulullah, mungkin kalau kurang apa ya, yakin dengan riwayat tabi'in tersebut, oke, saya akan bacakan dari riwayat Rasulullah. Ingat ketika Rasulullah suatu ketika apa, meminta sahabat Ubay bin Ka'ab untuk membacakan Al-Quran. Akhirnya Ubay kaget, loh, bukankah Al-Quran itu diturunkan kepada engkau ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, amaronillahu an aqra'a alaika. Saya disuruh oleh Allah untuk membacakan kepadamu, yaitu surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru. Nah, ini unik ya, Rasulullah pun itu meskipun orang yang paling mulia, orang yang paling tahu, itu pun apa, tidak jaim untuk minta kepada orang yang di bawahnya mungkin ya, sampai beliau itu nggak memandang sebuah strata ataupun strata sosial ataupun secara pangkat masa, beliau itu hampir tidak apa ya, mempermasalahkan selama ilmu itu dia punya. Bahkan Rasulullah memotivasi umat Muhammad ini adalah utlubul ilma walau bisin, sampai ke negeri Cina. Minalahdi ilalahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat. Itu kalau sudah mati ya udah, berarti sudah stop untuk mencarinya. Tapi kalau selama masih hidup kok dia apa ya, mengesampingkan hal ini, berarti ya bukan masuk ke dalam sabda Rasulullah. Kemudian ada cerita dari tabi'in juga, bahwa dari Imam Humaidi. Nah, Imam Humaidi ini termasuk murid dari Imam Syafi'i. Nah, beliau berkata, sobahtu asy-Syafi'iyya min Makkah ila Misra. Sohibtu, saya itu apa ya, bersama Imam Syafi'i melakukan perjalanan dari Makkah ke Mesir. Kemudian fakuntu astafidu minhu masaila. Saya itu selama perjalanan itu bertanya tentang permasalahan-masalahan yang tidak saya ketahui kepada Imam Syafi'i. Jadi Syekh Humaidi ini muridnya Imam Syafi'i, ketika melakukan rihlah dari Mekah ke Mesir, apa di tengah itu sambil
wawancara ataupun mengambil istifadah ataupun mencari informasi mengenai hukum-hukum. Kemudian yang unik, wa kana yastafidu minni al-hadis. Dan sebaliknya, Imam Syafi'i itu meskipun dia guru saya, dia juga tidak enggan untuk menggali informasi kepada saya tentang hadis. Nah, ini saling saling ibaratnya melakukan simbiosis, mutualisme. Nah, ini cerita dari tabi'in yang memang perlu kita teladani dari mereka, bahkan dari Rasulullah pun tidak enggan kepada yang lebih rendah dari beliau secara usia pun atau pangkat. Makanya beruntung sekali. Marilah pengajian kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaih wa la tansanihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.